Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operasi in dan not in. Untuk memulainya, teman-teman silahkan buka klien dari SQL, NoSQL klien dari MongoDB-nya. Di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Pastikan teman-teman sudah menjalankan Dockernya ataupun lokal dari MongoDB-nya. Oke, kita akan koneksi. Ini akan saya konekkan. Nah, kita akan menggunakan database yang sama dengan video sebelumnya ya, yaitu database inventory. Saya akan create new playground seperti ini. Kita akan hapus untuk basic playgroundnya. Oke, pertama kita akan membuat satu buah konstanta, yaitu nama database yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan database inventory. Oke. Kemudian kita akan lakukan use mydb. Oke, kemudian kita coba tampilkan db-nya. Kita akan run. Oke, di sini sudah keluar ya database-nya, namanya inventory. Kita akan coba keluarkan semua data pada collection barang. Nah, ini akan kita keluarkan dulu semua. Oke, ini datanya ada ya. Masih menggunakan data yang sama dengan video sebelumnya. Oke, untuk perintah dasar in, kita bisa menggunakan seperti ini ya, kurung kerawal seperti ini. Kemudian di sini fieldnya, kemudian pisahkan dengan titik 2 seperti ini. Kemudian kurung kerawal lagi. Di sini ada simbol $in titik 2, baru di sini ada array ya, simbol array ini siku seperti ini. Kemudian baru di sini value 1. Nah, pisahkan kalau misalkan lebih dari 1, di sini value 2 dan seterusnya. Kalau misalkan lebih dari 2 ya. Oke, kita akan mencoba untuk menampilkannya di sini. Misalkan saya mau mengambil di sini price ya. Price akan kita ambil, dia berada di dalam range. Nah, misalkan kita akan mengambil 699,799. Nah, seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, ini adalah datanya. Nah, perhatikan di sini price yang isinya 699 masuk ya. Yang ini 799 masuk. Jadi kita memiliki dua dokumen yang masuk ke dalam range in ini atau ini 699 atau 799. Nah, kemudian untuk memfilter data apa aja yang mau kita keluarkan, misalkan dengan tanda koma, kemudian kurung kurawal. Di sini misalkan name kita mau keluarkan, kemudian price mau kita keluarkan, kemudian spec mau kita keluarkan, dan untuk ID mau kita hide seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, jadi name, price, spec yang mau kita keluarkan. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan data number seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mengeluarkan data yang berada di dalam array. Nah, contohnya misalkan ini ya, db dot barang, kita akan mengeluarkan semua data, misalkan color ya, color. Nah, color ini yang warnanya, misalkan saya mau ngambil black, atau nah di sini salah satunya ya, kalau salah satunya terpenuhi dia akan dimunculkan white. Nah, seperti ini. Saya mengambil barang dari array yang isinya black atau white. Jadi salah satu terpenuhi dia akan keluarkan. Sini bukan $id tapi $in ya. Ini salah mengetikkan saya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, perhatikan di sini. Sini ada white. Ini masuk ya salah satunya.
Kemudian black, oh ini dua-duanya masuk. Kemudian di sini hanya ada white dan black juga ini masuk. Ini ada white aja masuk juga karena terpenuhi salah satunya ya. Ini hanya ada white juga masuk. Jadi ketika ini atau ini ada, maka dia akan keluarkan. Nah, ini kalau misalkan kita memiliki data di dalam array seperti ini. Caranya seperti itu ya. Nah, untuk data lainnya teman-teman sama ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau munculkan ya tinggal seperti ini sama. Ini tinggal dijalankan tuh. Jadi dia mendapatkan data field yang kita inginkan saja. Oke, itu kalau misalkan tipe datanya adalah array. Nah, sekarang bagaimana kalau tipe datanya adalah regular expression atau regek ya. Nah, misalkan saya memiliki DB, kemudian barang, kemudian kita akan cari. Nah, ini salah ya. Barang. Oke, kita akan cari. Nah, ini yang akan kita ambil adalah color ya. Color. Nah, kita akan ambil yang $in.2 array. Nah, kita akan menggunakan regular expression atau regek. Nah, kita bisa menggunakan slash misalkan nih. Kemudian siku ke atas. Kemudian yang di depannya ada huruf G dan di belakangnya ada karakter berapapun kita akan ambil. Oke. Nah, mengenai regular expression teman-teman silahkan pelajari di materi JavaScript ya. Nanti kita juga akan bahas mengenai JavaScript itu tentang regular expression. Nah, saya tidak akan membahas lebih jauh tentang regular expression ya. Nanti agak kepanjangan. Silahkan teman-teman dibaca-baca terkait regular expression di JavaScript ya. Oke. Kemudian misalkan saya mau mengambil juga yang mengandung huruf W di depannya dan di belakangnya ada karakter. Nah, kita juga akan mengambilnya. Jadi, kita akan mengambil sebuah field color yang di dalamnya itu huruf depannya ada huruf G atau huruf depannya ada huruf W. Nah, kalau misalkan ini kita jalankan, lihat di sini color ada huruf W-nya depannya kan. Nah, ini masuk ya. Kemudian ini color di depannya ada huruf W. Oke, masuk juga. Nah, color di depannya ada W, ada G. Nah, ini juga color ada W, ada G. Ini kalau salah satu terpenuhi, maka ini ada W saja. Nah, ini maka dia akan keluarkan. Itu kalau misalkan regular expression. Nah, kalau misalkan ingin menambahkan apa aja yang mau dikeluarkan, nah sama juga dengan yang atas seperti ini. Ini tinggal kita jalankan. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan not in. Ini kan in. Nah, kalau not in adalah kebalikannya. Tetapi secara operasi kita bisa sama ya menggunakan seperti ini. Nah, perintah dasarnya kita hampir sama. Di sini ada field, kemudian di sini ada kurung kurawal. Nah, simbolnya kita menggunakan NIN, not in ya. Titik 2 ini masih sama di dalam array ya. Kemudian ini value 1 pisahkan dengan tanda koma. Value 2. Nah, kemudian kita dan seterusnya. Ini kalau misalkan lebih dari 2 ya. Nah, untuk yang ini kita akan coba ya. Ini akan saya duplicate ke bawah. Kemudian ini akan saya remark untuk yang atas. Nah, ini akan kita ganti dengan NIN atau not in. Yang bawah ini akan saya remark dulu. Oke, kita akan coba run. Nah, lihat kita berhasil mendapatkan datanya ya. Not in berarti tidak ada di dalamnya ini atau ini 699 atau 799. Nah, yang masuk 899, 599, 899. Jadi yang kedua ini ada, tidak masuk, not in. Oke. Itu kalau misalkan kita tipenya number seperti itu. Kemudian kalau tipe datanya adalah array, ini juga kita bisa gunakan ya. Ini misalkan ini saya remark yang atas, kemudian ini saya ganti dengan not in. Nah, ini kita jalankan. Nah, lihat
kita juga mendapatkannya di sini semua warna. Nah, ini enaknya kita, nah ini supaya kelihatan ya. Ini akan saya keluarkan semua. Komanya ini saya pindahkan ke sini. Kemudian ini saya remark. Oke, ini saya jalankan. Nah, di sini muncul semua ya. Nah, di sini not in black white. Jadi nggak boleh terpenuhi salah satunya. Nah, di sini yang ada color adalah blue. Nah, jadi ini yang dikeluarkan karena kita menggunakan perintah not in. Nah, untuk perintah lainnya sama ya. Field apa yang mau dikeluarkan sama. Oke, kemudian kalau misalkan kita menggunakan regular expression untuk perintah not in, ini juga secara penggunaan hampir sama ya. Oke, ini tinggal kita ganti simbolnya dengan not in. Nah, kalau kita jalankan ini jadinya ini. Jadi kita mengambil yang di dalamnya tidak mengandung, di depannya tidak mengandung G atau W. Ini misalkan saya pindah ke sini komanya. Nah, seperti ini ya supaya kelihatan. Oke, lihat di sini kita yang depannya G atau W, tidak mengandung G atau W ada huruf depannya. Maka dikeluarkanlah yang colornya ini blue saja. Oke, hanya ada satu. Oke, itu untuk operasi in dan not in di MongoDB. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.